negara dengan ragam budaya dan agama. Dengan adanya perbedaan budaya, agama, bahkan warna kulit sekalipun bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Tapi, kesadaran yang dimiliki setiap orang tentu berbeda-beda. Katanya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Namun, tidak bisa dipungkiri, satu hal yang merugikan tentu saja bisa terjadi. Pemirsa, sebuah gereja dan dua rumah pelayanan pendeta di Manado, Sulawesi Utara terbakar malam tadi. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu rumah pelayanan pendeta. Api dengan cepat membakar bangunan gereja dan dua rumah. Jadi apakah saya pernah merasakan ketidakadilan itu? Ya, saya pernah. Terkhusus yaitu terkait bagaimana saya menjalani kehidupan saya beragama di kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi di daerah saya itu, di daerah pedesaan maksudnya, di daerah pedesaan itu tempat saya tinggal itu mayoritas dihuni oleh warga yang beragama Muslim, dan di situ keluarga saya itu bisa dibilang satu-satunya keluarga yang beragama non Muslim. Di dalam satu RT itu ada beberapa kepala rumah tangga, dan di situ hanya keluarga saya saja yang beragama non Muslim. Dan dulu waktu saya awal-awal itu banyak sekali kayak orang-orang sekitar tuh kayak mengucilkan gitu. Padahal sebenarnya kita kan mau hidup di situ ya berbarengan gitu. Apalagi kan kita hidup di Indonesia ini kan hidup sebagai orang yang berbeda-beda latar belakang, agama dan lain-lain. Di situ saya dan keluarga itu pengennya ya kita tetap hidup rukun gitu. Tapi ya itu tadi, mereka memandang kita itu berbeda dengan mereka. Jadi mungkin ada kalau di kegiatan-kegiatan desa gitu, keluarga kami tidak diajak atau mungkin tidak dikabari gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami sudah mulai diterima dengan baik di daerah tersebut. Jadi kayak seperti kegiatan-kegiatan desa itu kami sudah mulai diajak, sudah mulai dipesertakan. Kemudian seperti kayak ada event ibadah hari raya, semisal Idul Fitri, Idul Adha gitu, kami tetap menghormati Idul Fitri, kami tetap ikut berkunjung ke tempat-tempat tetangga kami untuk meminta maaf atau sekedar menjalin komunikasi. Kalau untuk Idul Adha sendiri, saya sebenarnya juga agak kaget karena keluarga kami itu mendapat bagian daging kurban. Nah itu waktu pertama kali dapat itu saya senang karena berarti di sini saya sudah diterima baik oleh warga di sini. Gitu. Jadi berbicara tentang ketidakadilan, saya belum pernah mengalaminya secara langsung, namun saya di lingkungan saya pernah mendengar beberapa cerita dari termasuk orang tua saya. Ketika awal berada di Magelang, orang tua saya tinggal di daerah saya tinggal sekarang di kampung Bumi Gemilang. Di situ mayoritas masyarakatnya beragama Muslim. Pada saat itu hanya ada sekitar 10 rumah yang berada di rumah tersebut. 2 dari 10 tadi itu merupakan menganut kepercayaan Nasrani. Dari keluarga saya Katolik, dan dari tetangga yang berada di dekat rumah saya beragama Kristen. Lambat laun banyak orang yang mulai tinggal di sana, namun mayoritas tetap beragama Muslim. Pada suatu saat tetangga yang beragama Nasrani, salah satu tetangga saya yang beragama Nasrani tadi sangat mengalami ketidaknyamanan ketika berada di kampung tersebut. Seperti dia selalu dibicarakan oleh tetangganya, tidak pernah diterima, tidak pernah diajak beracara
keluarga saya pun juga seperti itu pada awalnya. Namun karena berbeda RT dan di RT saya ada tambahan lagi orang yang beragama Nasrani, jadi keluarga kami kurang mengalami hal yang disebut ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat tadi. Ya, jadi keluarga saya jarang mengalami hal yang bernama ketidakadilan tersebut. Namun pada suatu saat keluarga kami pernah mengalami hal tersebut, seperti ada acara bermasyarakat, seperti ada undangan di masyarakat atau ada acara kumpul bersama antara kepala keluarga di RT tersebut, bahkan RW. Namun ayah saya pada saat itu tidak mendapatkan undangan beserta tetangga yang beragama Nasrani tadi. Ayah saya awalnya merasa biasa saja, merasa takjub dengan hal tersebut. Namun lambat laun sikap komplotan mayoritas tersebut menjadi sangat keterlaluan, mulai dari adanya perundungan antar tetangga, bahkan sampai ke anak-anaknya pun pada saat itu terjadi. Namun untuk saat ini, semakin kesini ketika saya sudah lahir ke dunia ini, hal tersebut sudah hilang, sudah dibereskan oleh masyarakat tersebut. Akhirnya kebanyakan dari mayoritas menerima kami dan keluarga orang lain yang beragama minoritas tersebut, baik dari Nasrani, Hindu maupun Buddha yang ada di kampus di sana. Kemudian setelah saya sendiri mengalami hal tersebut, saya sudah hidup di lingkungan yang memang benar-benar jarang adanya ketidakadilan di dalam agama tersebut. Saya hidup mulai tahun 2003 hingga sekarang. Saya menjadi remaja yang aktif di kampus tersebut. Saya sering ikut kegiatan kampung, seperti baik yang kegiatan berbau agama maupun tidak, seperti ada ibadah, Idul Fitri. Kami pun tetap melakukan yang namanya ujung atau berkunjung ke rumah orang lain. Adanya event pembelian sapi, kami pun ikut. Saya sendiri pun ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Semua masyarakat yang berada di kampung tersebut mengikuti kegiatan tersebut. Ketika ada Natal, mereka membantu menyewakan tenda untuk bagi yang Nasrani, merayakan Natal di kampung tersebut, menyewakan lapangan, meminjamkan masjid untuk suatu kepentingan acara, bahkan mensupport kami yang Nasrani dalam hal bentuk mungkin bantuan sosial bagi yang kurang mampu. Jadi menurut saya adanya ketidakadilan merupakan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan mungkin perasaan tidak enak atau semacamnya. Berbicara tentang ketidakadilan, saya sendiri pernah mengalaminya, yaitu dimana saya pernah mengalami kasus penolakan pembangunan sebuah tempat ibadah, yaitu sebuah pura, oleh sekelompok orang yang menuding bahwa karena penganut jumlah agama tersebut sangat minim. Padahal umat Hindu yang ingin membangun sebuah pura tersebut sudah memenuhi syarat dan aturan-aturan di sana. Dan pembangunan sebuah pura ini didasarkan pada dikarenakan dalam satu kabupaten tersebut mereka mengatakan ada 7.000 orang penganut agama Hindu, dan di satu kabupaten tersebut belum ada satupun pura sebagai tempat ibadah mereka. Namun pendapat tersebut disanggah oleh kelompok penentang agama lain, yaitu mereka berpendapat bahwa hanya ada satu penganut agama Hindu di sana, dan mereka tidak membenarkan kalau hanya ada sedikit penganut agama, dan maka itu dibangun sebuah tempat ibadah. Karena mereka berpendapat bahwa harus ada 90 orang atau lebih untuk pembangunan sebuah tempat ibadah, karena mereka mempunyai opini di mana tempat ibadah itu harus punya jemaah yang jumlahnya tidak boleh sedikit. Namun pihak PHDI sendiri atau biasa disebut dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia telah memenuhi syarat dan telah mempunyai lahan untuk pembangunan sebuah pura tersebut. Namun pendapat tersebut disanggah lagi oleh kelompok penentang ini karena mereka meragukan lokasi pura yang dimana mereka berpendapat bahwa lokasi ini sangat sulit untuk diakses.
Dan pihak PHDI menjawab keraguan tersebut dan mereka mengatakan lokasi pura tersebut sangat mudah diakses dan di sana ada jalan raya untuk mobil atau kendaraan lainnya. Dan menurut saya untuk mengatasi kasus ini tentu harus ada kesepemahaman dari dua belah pihak. Menurut saya negara itu harus memfasilitasi bukan membatasi. Dan maupun itu ada 2 atau 3 orang penganut agama tersebut harus tetap dibangun sebuah pura. Dikarenakan bagaimana kita bisa beribadah tanpa adanya sebuah tempat ibadah. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.